Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aril dari server 329 guys. Oke, di hari 30 ini di day 30 day 20 sorry. Di day 20 ini progres akun gua power udah sampai 150.000 nih guys. Seperti biasa karena gua nge-up si Lord Knightmon di reformnya, tapi masih rata level 2 semua nih. Masih rata di level 2. Oh, yang ini belum nih, yang rednya gue belum ngambil karena hari ini kalau nggak salah terakhir total spend. Nah ini dari 5.000 ke 10.000 kayaknya gue nggak cukup karena diamond gue juga cuma 4.000 dan kayaknya gue nggak butuh banyak spend diamond. Jadi gue tahannya besok aja biar dapat reward biar rewardnya di refresh lagi ya, biar rewardnya di refresh lagi. Semoga aja dapat total spend Hikari. Nggak capek-capek gue ingetin nih guys, jangan lupa newsnya kalian selesaiin, guild, donasi dan sebagainya kalian klaim dan laksanakan. Kemudian happy fishing, resource factory sama treasure hunt juga jangan lupa dicek-cekin. Ini gue juga mau ngasih tahu di Island War gue minggu ini kayaknya lagi sepi nih ya. Jadi pejuang-pejuangnya itu lagi pada sepi, jadi gue bisa masuk ke jajaran ranking 5 besar ya kalau nggak salah, 10 besar atau 5 besar ya lupa, kita cek aja. Di sini masuk, wow 5 besar guys. Gue berharap sih dapat yang ini nih biar dapat tracer warna biru. 3 besar gue berharapnya, tapi gini juga udah cukup sih alhamdulillah. Bedanya nggak jauh sih, 600 ke 750. Nah ini seperti biasa, tips gue kalau main Island War, kalian fight ke Digimonnya aja, sama ngindarin di plunder sama player-player lain. Jadi kalau bisa sih online di jam-jam yang kira-kira sepi lah ya. Seperti ini contohnya. Jadi setiap kali kita nyikat Digimon, nyikat lagi kita ngajar Digimon, kalau kita win, kita langsung dapat 10 poin. Tadi berapa punya gue? 690 ya. Sambil kita cek lagi, nah ini ada lagi 600 jadi 613. Berarti habis ini jadi 623 harusnya. Saran gua buat nambang tuh atau mining nggak usah dijalanin. Soalnya power kita belum cukup tinggi buat stay di Island War selain di safe zone ya. Jadi kita main strategi aja, kita ambil reward tertinggi aja. Yang penting diamond dan nggak kena plunder. Ya begitu sih kira-kira kalau gua cara main di Island War. Oke, kita coba cek ada apa di sini. Kita masih bisa nuker. Kita ada 78 ya. Kita bisa tuker kira-kira. Gue butuh ini aja. Sama nggak ada lagi. Oke, ini aja gue tuker spend banyak-banyaknya daripada habis. Soal ini Mystery Silver Coin ini kita bisa dapetin lagi kalau kita diem aja. Diem nanti dia bakal ke recovery kayak stamina gitu. Oke, Island War begini sih kurang lebihnya. Nggak ada yang gue sembunyiin, triknya semua gue kasih tahu. Kita main aman aja kira-kira seperti itu. Kalau power kita sudah sampai 250 atau 300 ribu, mungkin kita bisa berkeliaran bebas, kita bisa nambang ya, mining ini nih. Karena sebenarnya cukup lumayan juga, apalagi sepi kayak begini nih nggak diambil sama dia. Bisa aja sebenarnya kita mining, kita tinggalin. Tapi menurut gue yang sangat worth it itu adalah kita masuk ke jajaran rankingnya ini nih. Bisa dapat diamond sebanyak-banyaknya. Maka dari itu kita kejar di ininya aja, poinnya. Kita banyak-banyakan poin. Ini gue cukup nakal ya guys ya, sampai 13 kali plunder. Karena gue ngeliat ada beberapa akun yang ditinggal sama playernya, entah itu nambang atau dia diem aja.
jadi langsung gue sikat aja. Mohon maaf kalau misalkan ada yang keplunder terus tahu kalau ini akun gue nih, Aril IGN nya. Tapi dapatnya dikit sih karena kita tadi di awal-awal cuman 1 atau 2 poin tadi, 1 sampai 3 poin kalau nggak salah. Yang paling gede tadi ada player aktif tapi powernya kecil, itu dia aktif banget, kayaknya udah nyampe 200 atau 300-an. Siapa tadi namanya, Biel nih. Gue plunder dapat 141 sama 78. Semoga orangnya nggak tahu dan nggak kesel, karena gue juga kalau misalkan itu main juga begitu, kadang diplunderin. Nah ini expired nih, dia blunder gue waktu pas gue udah poin berapa tadi ya, 100-an kalau nggak salah. Sekali ke plunder 30 kan lumayan, jadi turun di ranking. Itu alasannya kenapa kita main aman aja gitu. Jadi setelah kita ngelawan monster, kita masuk lagi ke safe zone. Beruntungnya karena di Island War yang pulau ini kita sepi, safe zone-nya ada banyak slot kosongnya ya. Karena gue pernah main juga Island War-nya tuh rame banget, playernya pada aktif-aktif lagi. Nah itu gue sampai nggak bisa masuk ke safe zone karena banyak yang AFK ya. Istilahnya lo kalau nggak keluar ya diplunderin, kalau keluar diplunderin, tapi masuk ke dalam nggak bisa. Masuk ke safe zone-nya nggak bisa karena penuh. Jadi ada batasnya, dia harus ada player yang keluar dulu. Nah itu udah pasrah aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Ini tadi udah dapat berapa Digimon ya, gue lupa. 1, 2, 3, 4. Kalau nggak salah mainnya 5 atau mainin 4 ya. Coba kita cek. Di ranking kelihatan tadi poin kita pertama 600. Jadi 738. Kok banyak banget. Kalau gue cuma 10 poin doang. Dapat dari mana lagi? Gue juga nggak tahu. Setahu gue tadi kita cuma ngambil berapa? Nggak banyak Digimonnya. Ya ampun, ini nge-lag. Ternyata jaringan gua. Oke, kenapa jaringannya ini guys? Oke, gua pause dulu. Oke, tahu-tahu dia play sendiri karena jaringannya agak jelek nih beberapa hari ini di sini. Gua pakai kartu kuning. Ya, jadi sesimpel itu guys kalau kalian main Island War. Dan saran gue kalau misalnya kalian masuk ke Island War, jangan pas di malam berarti malam Sabtu ya. Malam Sabtu jam 10 kan dia baru mulai. Nah itu jangan langsung masuk, karena kalian pasti nabrak sama player-player lama yang powernya tinggi, yang mereka tuh pengennya mereka itu nambang ya. Jadi pengen cepet-cepet nambang dari awal seperti itu. Oke, ini sebentar nge-lag. Oke, balik lagi nih, koneksinya lagi jelek banget. Koneksi lagi jelek banget. Oke, nggak masalah, kita mainin aja. Nah, setelah ini nanti gue kasih tahu juga tips kita main time travel dari awal. Time travel dari awal nih, kebetulan gue mainin sengaja buat kalian juga nih. Soalnya main time travel itu nggak mesti harus duluan siapa, seperti itu sih sebenarnya. Kalau power kita aman seperti itu. Oke, dan gue jelasin juga karena kemarin kita jogres 3 kali dapat di LKM 2, jadi otomatis tahta attacker tertinggi gue serahin ke LKM guys, karena dia serangan biasanya atau tamnya itu bisa nyerang ke Digimon yang attacknya power tinggi dengan damage yang lumayan sakit menurut gue. Jadi gue taruh di situ semua full attack.
Nanti gue kasih lihat sedikit isinya seperti apa aja. Ini kita amanin dulu karakter kita ke tengah. 768, tinggal 30 lagi. 30 lagi gue dapat peringkat 3. Ya, ini kita amanin dulu. Ini kalau koneksinya jelek dia pasti bakalan mundur-mundur lagi nih kayak gini. Ya, aman. Oke, kita back. Nah, ini udah plus 2 LKM gua. Damage-nya lumayan sakit, 5400. Tapi nggak kalah sakit juga si Berleomon meskipun attack-nya cuma 3800. Nggak tahu kenapa ya. Kalau gua rasa sih karena kebanyakan skillnya itu dia menggunakan apa namanya, tam-tam gitu loh, tam. Jadi kayak misalkan darahnya kayak gini nih, misalkan dia nyerang Digimon yang depan, damage-nya tambah 60%. Kan cukup sakit. Ini juga nih kalau darahnya di bawah 50% nambah 48. Ini juga kalau bawahnya di bawah 50% 48. Ini kalau dia nyerang di abnormal state, jadi musuhnya ada abnormal state, nambah 76. Wow, tinggi sih. Kalau LKM yang gue ambil ininya nih, tamnya, dia damage-nya 116% attack sama 325 extra damage. Dan breaknya gue kasih tam biar tamnya muncul mulu nih. Gue kasih punch, jadi ada tambahan tam chance increase sebesar 8%. Ini juga gue pakein tam karena dia serangannya bisa kena 2 Digimon ya. Tamnya bisa kena 2 Digimon. Energi burn, bisa nambahin energi burn, soalnya kalau yang ini nggak ada. Sama bisa energi transfer ya, jadi bisa ngerestore 1 energi. Kalau ini gue pakai Vein, energi Vein. Yang ini juga energi Vein, jadi dua energi Veinnya 2. Yang gue pakai tam 2. Oke, langsung aja kita masuk ke Space Time Travel. Space Time bisa kita cek di sini, gameplay weekly. Oh iya, jangan lupa juga sekarang ada final arena ya di semua server. Gabungan berapa server ya? 5 kalau nggak salah, 5 server dari 4 timer terbaik digabungin terus di battlein sama kayak pack gitu, kayak arena. Oke, Space Time Journey. Kita masuk time travel. Caranya begini guys, seperti yang gua kemarin jelasin. Kita spare 1 kunci level 20 yang kita beli dari exchange sini, yang ini nih kita beli 1 tuh kunci, fungsinya buat kita main di next week ya, kayak gini nih. Jadi kita nggak perlu dari 10 lagi. Ini gue dapet dari yang 10 tuh kalau nggak salah gue dapet dari ini, Valentine Days. Nah ini yang paling atas nih, Day 1. Itu pasti dapat kalau setiap akun baru pasti ada event itu. 3 hari login dapat itu tadi yang pertamanya. Mana tadi Space Time? Nah ini. Oke, langsung aja. Jadi pertama-tama kita manual attack atau tanpa swipe ya, kita pakai yang kunci level 20 yang udah kita simpen. Ini go to map, kita cek juga nih ya, peringkat 1, 2, 3 nya stage tertingginya 30, 28 sama 24. Kalau bisa kita pengen ngalahin Exodia nih, kita pengen dapat kunci level 25, stage 25 atau 26 di atasnya. Itu nggak bisa kita pakai cara swipe, murni kita harus pakai cara go to map mini atau manual seperti itu. Ntar guys, ini koneksi jelek. Oke, masuk. Ini kayaknya nggak perlu debuff untuk yang apa, stage 20. Tidak perlu debuff, jadi kita langsung aja battlein. Tak usah ragu-ragu. Kita kasih debuff dulu biar attack-nya nambah.
Imperial Dramon ini masih gue tipe fighter, jadi dia sebagai pemberi debuff doang. Eksekutornya ya tetap si LKM sama si Saber Leomon. Gue sebelumnya ngeliat di Facebook grupnya Digital Chaos kalau nggak salah, itu ada yang Imperial Dramonnya damage-nya tinggi banget. Sebenarnya kalau gue bisa bilang Imperial Dramon itu emang damage-nya tinggi karena dia ada debuff-nya itu ya, debuff-nya Energy Burn, itu bisa mengabaikan break yang putih ini, yang di atas itu yang darah. Terus di beberapa skillnya kalau dikombinasiin sama Energy Break, kayak misalkan ini nih, dua ini nih, kalau gue pakai berurutan, dia bakal nambahin buff buat si Imperial Dramon. Salah satunya itu nambahin damage 8% kalau nggak salah. Jadi setiap ada satu debuff, ini kan ada dua nih, sorry, ini ada satu nih debuffnya. Kalau di atasnya ada angka 2 berarti dia ada dua debuffnya. Itu maksimal kan 4, berarti bisa dikali ya per layarnya atau per debuffnya itu 8%, berarti 4 kali 8% kurang lebih damage-nya nambah 36%. Itu aja udah cukup lumayan tinggi. Oke guys, dapat kunci 25 seperti yang gue bilang. Ini saran gue, karena kita nggak mau ngejar banyak-banyak ya, kita bisa coba cek continue. Kita cek coba level 25 kira-kira mampu atau enggak dengan power yang sekarang. Kayaknya sih tetap belum bisa. Jadi triknya sama seperti minggu kemarin. Nah, yang gue kasih tahu, kita swap sebanyak-banyaknya dengan kunci exchange yang tersedia. Setelah itu nanti setelah itu nanti kita pakein buff ya, pun nge-lag. Koneksinya lagi jelek nih guys, karena di sini juga udah geluduk aja dari tadi. Udah seminggu ini sih, 3 hari ini kayaknya udah jaringan lagi jelek. Oke. Jadi seperti yang tadi gue jelaskan, kita tinggal swap aja sampai kuncinya habis, baru kita mainin ke kunci yang level tertinggi ini, level 25. Tapi dengan cara kita beli buff dulu, buff attack, terutama attack sama critical damage yang banyak. Dimaksimalin kalau nggak salah level 13 ya, debuffnya itu level 13 kalau nggak salah. Nah itu dia kalau ada pakai 2 skill tuh Imperial Dramon, dia ada gambar bajunya nih. Nah itu Imperial Dramon armor sama Imperial Dragon battle outfit. Kalau yang armor itu buat endurance ya, buat defense dan decrease damage. Kalau yang battle outfit itu buat attack sama increase damage. Nah itu guys yang gue bilang lumayan. Kemungkinan sih si dia tuh mainnya pakai itunya. Jadi kalau nggak salah tuh tadi gue ngeliat di video, dia itu dari 4 Digimon disisain tinggal 3 Digimon. Jadi satu sengajain attackernya, satu disengajain di kill ya, biar dibunuh sama musuh. Jadi sisa si Alphamon sebagai defensif, terus Sakuyamon sebagai support, sama si Imperial Dramon sendiri sebagai attackernya. Cukup efektif sih menurut gua. Karena Sakuyamon bisa mempercepat recovery stamina-nya hingga mereka bisa cepat pakai skill gitu ya. Terus di Imperial Dramon juga bisa nambahin beberapa skill. Timernya kalau nggak salah Kojiro ya, jadi ada beberapa defensifnya juga Kojiro kalau nggak salah. Yang ini kayaknya gue nggak bisa ngalahin, lihat aja bisa kelihatan sih ya, darah bosnya masih sekitar 80%an. Kita udah round 8 loh.
masih kurang di mid, bisa dibilang seperti itu. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ini aja biar bisa jalan sekali lagi. Nah, ini buat pembuktian aja guys. Sesulit apapun gameplay di sini kita masih bisa ngakalin. Salah satunya ini gila ya kan, bisa kelihatan darahnya masih tebal banget. Bisa dibilang 60%an nih, 65% mungkin. Ya ini udah pasti kalah. Oke, biarin sampai muncul itu kalahnya. Yap, bisa dilihat. Nah ini kalau kita kalah jangan khawatir, kuncinya nggak bakalan hilang. Kita back aja terus konfirmasi exit. Terus kita abaikan ya, abandon. Yap. Itu kita masih punya lagi kuncinya level 25. Semoga aja si Exodia ini nggak mencoba-coba lagi. Kemudian triknya gimana lagi mas? Selanjutnya itu triknya yaitu tadi tinggal kita swipe. Kita beli kunci apa namanya, kunci yang ini, kita swipe aja semuanya tuh, karena ini kita masih 5.000. Kalau nggak salah gue masih punya satu kunci tadi nih level 10. Nah ini langsung di swipe aja, dapat lagi kunci level 13. Karena kita tadi susahnya baru level berapa, 20, berarti kita bisa sampai di 14 ya kalau nggak salah. Nah itu stage 14, jadi kita geser ke stage 14, kita swipe aja. Oke, sementara ini kayaknya mungkin gua pause aja biar nggak kelamaan, karena ini pasti bakal panjang banget swipe ini sampai si space time shard ini banyak. Dan kunci yang di sini gue beli semua nih, yang level 20 ini gue beli semua. Oke, ini gue pause dulu. Oke nih guys, setelah gue swipe ternyata keberuntungan gue cuman sampai di space time shardnya sampai 100, hampir 20 ya, 120. Nah ini sih 120 juga karena gue udah beliin ini sebanyak 18 Mystery Key-nya, Mystery Key stage level 20 nya. Kenapa 18? Ini gue sisain 2. Ternyata perhitungan gue agak keliru ya. Ini satu kan kita sisain buat minggu depan. Kalau misalkan dia mentok di 25, kita bingung nih guys, mau dapetin. Kalau kita lagi nggak nyimpan space time ya, kita ntar mau beli satu lagi buat swipe-nya bingung. Nah itu alasannya saran gue sih simpen 2. Jadi satu buat yang level tinggi yang mau kita kejar, satunya lagi dipakai buat swipe gitu. Nah ini gue simpen 2. Terus kita tinggal coba aja nih yang level 25 nya kayak tadi. Tapi sebelum kita pakai buat serang, kita cek dulu. Ternyata nggak ada Digimon Judomon ya. Kita incer juga Judomonnya. Kita incer juga cari yang ada Judomonnya. Kenapa? Karena dia nambahin attack. Nah ini ada 2 lagi, mantap. Kita lawan Judomonnya. Ini berarti power kita kurang ya guys ya, kayaknya harus 200-an kurang lebih biar bisa tembus ke 30. Keuntungannya apa sih kalau stage 30 sama yang di bawahnya? Itu yang pastinya kita dapat time shardnya lebih banyak kan yang di 30 guys. Terus kita berarti punya 2 kunci yang bisa dibeli. Kalau ini kan karena kita baru selesai di stage 20 aja, cuman satu slot kunci tuh yang kunci level 20 doang yang bisa kita beli. Tapi kalau kita selesai sampai level 3 stage 30, kita bisa beli 2 kunci, 20 dan 30. Jadi kemungkinan buat dapetin si apanya tuh namanya, time shardnya itu jadi semakin banyak. Selain time shard kan kita juga butuh skill point ya, yang nanti kita tukerin nih buat lawan yang buat lawan bosnya. Ntar gue kasih tahu. Ini kita lawan buffnya dulu, Judomon. Ini gue juga nggak tahu nih kalau ngelawan Judomon 2 dapat buffnya 2 atau tetap 1.
kita coba aja, karena kalau nggak salah waktunya time travel itu 10 menitan ya untuk satu stage. Jadi sebenarnya masih bisa kita pakai, kita lawan gitu maksudnya. Nah ini critical damage-nya nambah 18. Oh ternyata cuma satu guys. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngehit lagi, terus kita langsung ke sini aja, kita klik attack boss. Nah ini biar nambah attack increase-nya. Lihat kan skill point kita 5000 hasil swap tadi. Ini tinggal klik aja attack increase-nya terus sampai maksimal level berapa nih, 13 kalau nggak salah. Nah itu 12 ya kalau di sini level 12. Terus sama critical ini juga 5000 berarti cukup ya, berarti kita cukup harusnya sih. Oh nggak cukup, cuman di level 12 critical rate nya. Oke, nggak masalah, kita udah ada critical damage, attack sama critical rate increase. Oke, tinggal kita coba kita fight. Saran gue pakai si momentum burstnya belakangan aja biar attacker kita tuh maksimal dulu attack per turn-nya ya. Nah ini nih attack increase-nya biar maksimal dulu. Yang paling penting kita pakai skill ini dulu aja. Oke. Itu di setiap turnnya bakal nambah attack. Kita coba apakah kali ini kita berhasil. Tadi masih ada 60% ya guys. Nah ini mereka ada breaknya, kita hilangin dulu, terus kita kasih debuff. Oke. Kita full attack ya guys. Kalau bisa sih Digimon yang kita pakai skillnya itu di semua Digimon yang attacknya berpengaruh atau yang gede-gede gitu. Nah, ini round 4 kita pakai mungkin di round 5 dan kesononya sehingga dia sudah maksimal attack seperti itu. Jangan lupa kita lompatin dulu, terus kita kasih ini. Oke, kita pakai buffnya. Loket jet bisa kelihatan 260.000 lompatannya doang. LKM gua belum, ini dia nambah attack lagi. Ini LKM gua belum break bintang 9 ya guys, masih bintang 8. Kemarin ternyata salah prediksi, malah si siapa sih Berleomon gua breaknya bintang 9 sama kayak Imperial Dramon. Tadinya gue pikir Berleomon perlu diperkuat gitu kan, ternyata LKM gue dapet plus 2 di malam Jogres kemarin itu ya, malam minggu. Oke, bisa kelihatan di round 6 lebih gede ya damage-nya, maksudnya bisa di bawah 50% tuh darahnya. 99.000 attack biasanya aja LKM gua, karena subblade nya udah gue maksimalin ke bintang 6 ya, tapi ini nggak muncul, it's okay. Pokoknya dikasih buff mulu sama Imperial Dramon, jangan sampai hilang. Aduh ini lag. Nah mati harusnya satu kali hit. Lihat seperti gini guys caranya guys, kalau kita di stage yang tinggi terus kita nggak bisa ngalahin. Nah ini skill point,
Tadi butuh 5 ribuan ya, 6 ribu mungkin baru bisa ngalahin satu stage yang tinggi. Oke, dapat kunci level 23. Saran gue disimpan aja buat minggu depan. Tapi skill point kita kan harus banyak ya buat ngebuff. Oke, nggak apa-apa, simpan aja. Kita masih bisa swap. Oke, leave dulu. Saran gue 23 ini disimpan aja buat besok biar nggak dari 20. Soalnya dari 20 kadang lompat ke 25 itu agak sulit. Biasanya 20, 21 atau 20, 22. Jadi 23 sangat mantap. Nah, ini kita beli aja nih. Sisanya 2. Kemudian karena ini nah ini kita habisin. Space time shardnya ada 114. Kita ambilin reward yang di atas. Semuanya digigit diamond. Ini bakal gratis guys, bisa dibilang seperti itu. Yang ultimate diambil dulu. Oke, begini kira-kira sih cara mainnya. Harusnya sih bisa kebeli semua nih yang di atas, tapi coba kita lihat aja. 60 ribu berarti tadi butuhnya. Ini 800 kali 20, 16 ribuan masih sisa. Lihat aja semuanya, jangan ada yang tersisa. Nah, ini nanti besok ya. Iya, besok hari Senin. Sekarang hari Minggu. Itu pasti reset tuh, refresh in 22 jam. Itu pasti reset, jadi kita sikat aja. Terus jangan lupa beliin juga yang murah. Nah, ini 6.000. 6.000 dapat satu. Ini selektor yang kiri random. Menurut gua nggak masalah, yang random aja. Oke, saran gue jangan disikat dulu semuanya karena kita cuma di stage 20 ya. Ini sebenarnya kita masih bisa satu kesempatan nih pakai kunci. Ya, solid salah. Oke. Kita tadi selesai level stage 25. Nah, ini 19 ternyata guys. 25 kita bisa 19 webnya. Kita cek. 1.500. Sangat sadis ya. Ternyata stage 25 itu mantap. Jadi kita bisa swapnya di 19. 24. Jadi kita simpan kunci 24 nya. Sangat worth it ternyata ya guys. Sangat worth it kalau kita bisa menyelesaikan di stage 25 ternyata. Jadi kita bisa swap yang stage 19 itu lebih sadis reward ininya. Time shard ini. Kemudian kuncinya lebih ke atas bukan ke bawah. Soalnya dari tadi gue pakai kunci yang 20 terus gue swap di stage 14 itu kebanyakan yang bawah, 17 ke bawah. Nah, itu sering kayak gitu, dia nggak dapat kunci. Oke, yang masih bisa satu lagi. Oke, gue bisa ralat, mungkin kita bisa simpan kunci tertinggi buat besok. Terus jangan lupa juga ini jangan dihabisin space time shard ini buat nge-swap. Nah, ini kan habis, kita nggak mungkin beli lagi karena kunci di sininya habis. Kita nggak mungkin korbanin yang level 24 karena bisa ada kesempatan nggak dapet kunci seperti gua tadi. Kalau bisa ini 27.000, harusnya sih bisa nyikat ini nih, cuman saran gue jangan, udah kalian simpan aja nanti buat beli mystery key stage 20. Toh dia nggak bakalan hilang ini space time shard. Terus target gue adalah gini, gue pengen beli clover nantinya. Gue targetnya mau beli clover tadinya buat ini. Oke deh, itu aja dulu mungkin tips dan triknya di space time ya atau di time travel. Alhamdulillah jadi peringkat 3 yang nanti bakal dapat reward. Nah, ini mantep nih, monster fang. Absorb attack deh kalau nggak salah.
Oke, mungkin itu aja. Nah ini hadiahnya bisa kalian tinggal buka aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Dapatnya artefak hijau. Ini yang tadi gue beli 2 random. Collectible-nya dimanfaatin aja ke Digimon yang udah mau jadi nih, kayak gini nih. Butuh 15 kayak gitu. Sorry. 15 jadi, nah kan jadi dia bisa di-combine. Ini sisa 25 gue pakai ke kayaknya yang paling mendekati tadi ini 34 nih, Mega Sidramon pen aja. Nah ini gue karena gue pengen bikin Jogress next Jogress ke Piemon. Gue udah punya Piemon quality 90, jadi gue spend ke Piemon. Oke, kurang lebihnya begitu aja guys untuk hari ke-50 ini. Nanti kalau ada progres lagi bakal gue jelasin di day 21. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share video gue kalau ada teman-teman kalian yang main juga. Nah, ini bener-bener pemula ya. Kita baru di day 20 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.